Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius, terutama untuk adik-adik yang kelas 8. Pada materi koordinat kartesius, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang sistem koordinat kartesius dan bagaimana menggambar bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Simak ya. Nah, untuk koordinat kartesius sederhana, kalian coba perhatikan gambar di samping kiri. Di situ ada gambar hewan dan ada gambar koordinat X, itu koordinat horizontal, dan koordinat Y itu koordinat yang vertikal. Nah, yang horizontal ini yang mana? Yang horizontal itu yang mendatar, yang A, B, C, D sampai Z, dan yang vertikal itu yang dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8. Nah, itu sumbunya. Nah, coba kita sebutkan posisi hewan-hewan yang di atas. Misalnya ular. Posisi ular itu ada di mana? Nah, ini penulisannya. Itu sumbu horizontal terlebih dahulu, baru sumbu vertikal. Jadi X, Y. Berarti kita cari yang X-nya dulu, baru yang Y-nya dulu. Nah, posisi ular berarti ada di B, 3. Paham ya? Lanjutnya kita cari lagi. Untuk posisi hewan kura-kura. Nah, kura-kura ada di mana kura-kura? Lihat. Kura-kura di A, 5. Lanjutnya lagi untuk posisi sapi. Sapi itu ada di titik G, 3. Lanjut lagi yang gajah. Gajah itu ada di J, 1. Ingat ya, penulisannya sumbu X dulu baru sumbu Y. Sekarang ikan. Ikan itu F, 4. Oke. Lanjutnya lalat itu posisinya ada di D, 2. Kita lihat lagi hewan yang ayam. Itu posisinya ada di B, 6. Untuk monyet itu posisinya ada di J, 8. Lanjutnya kupu-kupu. Nah, untuk kupu-kupu itu posisinya ada di koordinat E, 7. Untuk bebek itu posisinya ada di H, 6. Selanjutnya untuk hewan kepiting itu posisinya ada di I, 5. Nah, sampai sini kalian sudah paham ya tentang koordinat kartesius sederhana. Jadi, penulisannya adalah sumbu yang mendatar dulu, baru sumbu yang vertikal. X-nya dulu kita tuliskan, baru Y-nya yang kita tuliskan. Ya, kita lanjut. Untuk sistem koordinat kartesius, dalam 2 dimensi, umumnya itu didefinisikan dengan 2 sumbu yang saling tegak lurus antara satu dan yang lainnya. Yang keduanya ini terletak pada satu bidang, yaitu bidang XY. Nah, sumbu horizontal ini diberi label X. Kita beri label X. Untuk sumbu yang vertikal ini diberi label Y. Untuk garis yang mendatar atau horizontal disebut sumbu X. Nama lainnya adalah absis. Ya. Jadi ini nama lainnya adalah absis. Sedangkan untuk garis yang vertikal disebut sumbu Y, nama lainnya adalah ordinat.
Contoh ya, untuk menentukan titik koordinat, misalkan titik A itu X, Y. Nah, untuk garis yang mendatar, sumbu X di posisi sebelah kanan, itu tandanya positif. Nah, ini Ibu bagi dulu titik-titiknya. Nah, di sini adalah positif ya. Angkanya berarti dia dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nilainya positif kalau dia di sebelah kanan. Untuk yang di sebelah kiri, dari titik 0 ya, sebelah kiri itu bernilai negatif. Tulis dulu titiknya. Kalian harus menggunakan penggaris ya, agar titiknya sama posisinya. Nah, ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Untuk sumbu Y, vertikal atau ordinat, ini yang ke atas ini adalah yang positif. Nah, artinya ke atas positif. Jadi kita tuliskan angkanya dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk yang ke bawah, yang vertikal ke bawah, ini tumbuhnya yang negatif. Jadi di sini nanti kita tuliskan negatif 1 ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5, dan seterusnya. Jadi yang tadi mendatar apa? Positif ya. Yang mendatar ke sebelah kanan positif, mendatar ke sebelah kiri negatif, vertikal ke atas positif, vertikal ke bawah negatif. Contoh, untuk titik A itu 2, negatif 1, jangan ya, 2,1 aja ya, positif 1. Yang B itu negatif 2,3, yang C nya negatif 3, negatif 3, negatif 4, yang D nya itu 2, negatif 3, yang E nya 0,4, F nya 4,0. Nah, langsung ya, titik A nya tadi 2,1. Kita langsung gambar di titiknya, 2 nya itu X, 1 nya itu Y. Jadi kita tarik. Nah, titiknya pertemuannya di sini, ini adalah titik A. Yang selanjutnya adalah titik B, negatif 2,3, berarti negatif di sini X nya, Y nya 3 di atas. Nah, kita tarik titiknya. Kita tarik, kita satukan. Nah, berarti pertemuan titiknya di sini. Ini titik B. Selanjutnya adalah titik C, negatif 3, negatif 4, negatif 3 nya X, negatif 4 nya Y. Oke, negatif 3 berarti yang di sini, negatif 4 berarti yang di sini. Oke, jangan salah ya, jangan ketukar. Kita sambungkan. Nah, di sini adalah titik C. Untuk titik D adalah 2, negatif 3. 2 nya di X, Y nya negatif 3. Di 2 di sini, negatif 3 ke sini di bawah ya. Berarti nah ini titiknya titik D. Untuk titik E adalah 0,4. Nah, titik 0-nya berarti kita yang di tengah sini ya. 0,4, 0, dan posisi 4, berarti ke atas ya. Nah, kita tandainnya di titik 4 aja. Nah, di sini ini adalah titik E. Nah, selanjutnya 4,0 untuk titik F. Nah, kita berarti X nya 4, Y nya 0. Berarti kita yang titikin adalah posisi di angka 4 di sumbu X, karena nah, kalau bertemunya dengan titik 0. Sampai sini sudah paham ya.
untuk titik A di sini, titik B, titik C, D, E, dan F. Selanjutnya, pada sistem koordinat ini ada yang dinamakan dengan kuadran. Karena kedua sumbu tegak lurus satu sama lain, bidang XY ini terbagi menjadi 4 bagian yang disebut kuadran. Keempat kuadran diurutkan mulai dari kanan atas, yaitu kuadran 1 melingkar melawan arah jarum jam. Yang pertama itu adalah kuadran 1. Nah, kuadran 1 ini X-nya bernilai positif, Y-nya juga bernilai positif. Jadi X-nya ini positif, Y-nya juga positif ya, bisa dilihat pada sistem koordinatnya. Nah, selanjutnya adalah kuadran kedua. Untuk kuadran kedua ini bisa dilihat X-nya ini bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Untuk kuadran yang ketiga, kita lihat di sini di sistem koordinatnya, X-nya ini adalah bernilai negatif dan Y-nya juga bernilai negatif. Jadi X-nya negatif, Y-nya negatif. Nah, sedangkan untuk kuadran yang keempat, bisa dilihat juga di sini berarti X-nya positif dan Y-nya negatif. Ya, positif, Y-nya negatif. Nah, sudah paham kan ya tentang sistem koordinat kartesius? Sekian dulu untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan belajar menggambar bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Terima kasih.